Halo Mas Den, Halo, ya Bung Sakai. terima kasih sudah bergabung. Sesi kita akan membahas tentang keselamatan. Untuk pertama mungkin Mas Den bisa perkenalan dulu nama dan lokasi. Bagaimana perjumpaan singkat dengan Tuhan yang akhirnya bisa membawa ke dalam tahap yang seperti ini sekarang. Oke, nama saya Denny. Saya sekarang tinggal di Indonesia dan untuk sekarang ini lokasinya lagi di Surabaya. Hmm. Dan saya mengenal kasih karunia mulai dari 2013. 13. Hmm. Before that, kita hidup dalam skala banyak tipuan iblis ya. Hmm. Hidup secara dunia dan melakukan banyak hal buruk yang menjadi buah kedagingan dari ketidaktahuan saya akan berita Injil itu. Secara singkat seperti itu sih. Oke, Mas Den, em, Hmm. ini adalah hal yang terutama tentang kekristenan, yaitu keselamatan. Kita sekarang membahas tentang keselamatan, di mana di kekristenan, keselamatan ini itu hal yang paling berbeda dari sekian banyak Wow. kepercayaan yang lain. That's a very- Keselamatan yang kita punya adalah keselamatan yang pasti. Mhm. Tolong Mas Den jelaskan, apa sih keselamatan itu, bagaimana itu bisa dikerjakan sehingga kita itu punya keselamatan yang pasti? Well, sebenarnya itu menjadi pertanyaan semua orang ya. Ya. Dulu saya lah pribadi belum mengenal Injil, saya juga hidup dalam pertanyaan gitu. Bahkan di 2013 itu puncak dari segala anxiety saya, segala hal yang buruk yang saya lakukan prior to that, like saya ke Jogja itu 2022 ya. Sorry, Hmm. 2002 dan itu I've been living in sin ya. Akhirnya Yakobus bilang ini dosa itu kalau sudah matang berbuah menjadi maut gitu loh. Yes. Dan saya percaya itu ujung dari segala hal itu maut dalam hal kematian, dalam hal sakit penyakit, Hmm. anxiety, depression dan everything itu Hmm. udah menggerogoti hidup saya. Hmm. Dan saya ingat saya sampai jarang bisa tidur karena saya dihantui neraka. Jadi saya sampai tidak bisa tidur, saya punya rekan, saya nggak akan sebutkan namanya. Saya sampai tidur di kamar sebelah, waktu itu saya kos ya. Mhm. Saya tidur di kamar sebelah supaya saya bisa menenangkan sedikit kegelisahan jiwa saya karena saya takut masuk neraka karena segala hal yang buruk yang akumulasi yang saya lakukan itu Mhm. rupanya sudah hampir matang ya. Mhm. Saya bilang hampir matang karena kalau dia matang mungkin mati pada waktu itu, tapi itu mungkin Mmm. sudah tinggal petik iblis ya. Iya, iya. Dan itu nggak bisa tidur, perut saya mulai kena asam lambung di situ, Mhm. saya mulai apa ya, bener-bener nggak bisa tidur tuh 2 hari dan setiap kali saya mau lelap itu kayak ada sesuatu di dada itu kayak sesek gitu dan kayak kayak membangunkan gitu loh. Iya, Dan kepala itu rasanya mau pecah. iya. Nah, saya berpikir bahkan Inggris menaruh pikiran ini, Mmm. "Oh, kamu sudah menghujat Roh Kudus gitu." Walaupun saya nggak pernah menghujat ya, Iya, secara sengaja gitu loh. iya. Bahkan sampai seburuk itu, iblis menggunakan ketidaktahuan saya untuk menyiksa jiwa saya waktu itu. Iya. Jadi saya waduh, saya sudah menghujat Roh Kudus, saya nggak bisa diselamatkan lagi dan Iya, macam-macam. Itu sekilas ya bagaimana ketidaktahuan kita akan kebenaran, di mana kebenaran kita akan bertemu dengan kabar Injil ya. mmm. Injil Roma 1 ayat 16 bilang Injil itu adalah kekuatan Allah gitu loh yang menyelamatkan kita Menyelamatkan. dan itu menjadi kekuatan. Nah, lagi-lagi kita kembali ke apakah saya tetap selamat gitu. Mmm. Ketika saya apa bedanya ya keselamatan di Kristen sama agama lain. Iya, Kalau kita teliti, kalau kita benar-benar pelajari seluruh agama, kita nggak akan perlu sebutkan ya. iya. Inti dari agama selain agama Kristen itu adalah kamu harus berbuat baik Yes, supaya nanti kamu akan dipertimbangkan oleh Tuhan cukup layak yes, masuk di surga gitu loh. yes. Sedangkan itu mematahkan logika hukum. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita itu bukan hanya senang dengan kasih setia, dia senang dengan keadilan. Ini yang saya pertanyakan. Kalau saya berpikir bahwa kebaikan saya akan menyelamatkan saya, Mhm. apakah itu akan menganulir atau menghapus Mmm. kesalahan saya? Sedangkan kalau Mmm. kita berdiri di pengadilan, hal yang paling sederhana kita melanggar satu lampu merah dan Iya, dikejar polisi dan ketika ditangkap, iya. ditilang, akhirnya kita katakanlah di dalam pengadilan, bisakah kita berpendapat, "Ya betul saya telah melanggar satu lampu merah." Mhm. Tetapi sebelum itu ada ratusan lampu merah loh yang saya nggak langgar, Pak. Dan Iya. itu
apakah kebenaran tidak melanggar 100 itu bisa menganulir atau membatalkan pelanggaran saya yang satu tadi? Saya Ya, pikir kita akan tetap kena surat surat tilang ya. yang Mas Den sebutkan ini menarik karena ini yang coba disampaikan Mas Den. Kalau kita bilang kita hanya melanggar satu, tapi kita benar terhadap 100 hal yang lain, apakah kebenaran yang 100 itu bisa menolong kita untuk benar dari yang satu udah kita buat salah ini? Enggak, Mhm, karena tetap ada yang harus dijadikan konsekuensi karena kesalahan betul, itu. Nah, betul. mmm, ini yang menjadi, apa ya, menjadi kontras. Karena banyak agama, kita nggak sebutkan Mhm. merek, Ya, bahwa ya. kita akan masuk ke dalam timbangan neraca, berbuat baiknya banyak, berbuat berbuat buruknya sedikit, itu yang akan menjadi patokan kita bisa selamat. Tetapi Mhm, kalau kita lihat kekudusan yang sebenar-benarnya, yang seperti dia Yakobus bilang, kalau kita melanggar satu, kita bersalah terhadap semua peraturan yang telah dibuat. Makanya sebenarnya kalau mengukur dengan neraca itu nggak bisa dijadikan patokan untuk selamat ya, Mas, dan karena kita harus benar-benar, ya udah, kalau salah, salah, kalau benar, ya benar, begitu. Nah eee, sekarang kontrasnya begini, tadi Mas Dan bilang, kita hidup semua agama bilang kita diselamatkan karena perbuatan baik. Sementara tadi Mas Dan bilang kita ini akan ada jatuhnya. Meskipun kita sudah baik terhadap 100, kita melanggar terhadap satu hal. Lalu bagaimana mhm. caranya kita bisa sampai kepada keselamatan itu? Sama seperti murid-murid Yesus bilang, "Terus bagaimana cara kami bisa untuk selamat?" Nah, silakan Mas Dan. Ya, bagi kalau kita lihat ketika murid-murid Yesus bilang bagaimana cara kita selamat ketika dia syok ya, Yesus bilang, "Akan sangat mudah bagi seekor unta ya untuk masuk ke Iya, dalam lubang jarum." iya, Ini bukan sebenarnya lubang jarum itu bukan lubang jarum yang buat kita menjahit sih sebenarnya. iya, Lubang iya, jarum itu rupanya di Yerusalem itu ada sebuah tembok di mana ada iya. satu lubang itu untuk ngintip musuh. Mmm, Sebesar seginilah kurang lebih. Nah, itu mmm, yang dinamakan lubang jarum, tetapi tetap saja tidak mungkin. Tapi Pak, tidak mungkin untuk iya, melontar masuk ya. iya. Tapi di akhir itu Yesus menarik, dia bilang, "Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah." Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iya, Nah, apa yang tidak tidak mungkin dikerjakan bagi yes, manusia, mungkin bagi Allah gitu. menarik, Nah, ini menarik. sebenarnya simpel ya, kita itu selamat karena ada yang menyelamatkan gitu, because we cannot Yes, save ourselves. Kita nggak bisa selamatkan diri sendiri. Jadi dosa itu hutang ya. Dosa mmm, itu adalah hutang, hutang. yes, Jadi kita kita bagaimana cara membayarnya adalah dengan kematian, mmm, dengan hukuman gitu loh, ya, dengan penalti gitu. nggak Jadi kalau aku dosa, terus aku berbuat baik, itu sebenarnya tidak membatalkan seperti analogi pengadilan tadi ya. ya, Jadi ketika ada dosa, harus ada yang dihukum gitu loh. harus ada yang dihukum. Harus ada yang hukum. Tuhan itu ketika kita baca Alkitab, semakin bisa merenungkan kekudusan Tuhan ya. Ini baru-baru di akhir-akhir ini saya merenungkan dan Tuhan itu begitu suci sehingga dia itu sebenarnya jijik melihat dosa. Dan Mmm, bahkan bahkan dalam Yeremia dibilang ada dosa yang bahkan dia tidak pikirkan loh, yang dilakukan manusia. oh, Artinya artinya dia itu tidak saking sucinya dia tidak mau melihat dosa gitu loh. mmm, Tetapi kasihnya sama kita jauh lebih besar daripada kejijikannya dengan dosa. wow, Itu yang sangat sangat menghibur ya akhir-akhir ini mmm, yang saya renungkan. Jadi akhirnya apa? Allah yang adil tadi, Allah itu maha adil dan maha kasih. Untuk menggabungkan dua hal ini dia harus menghukum mmm, gitu loh. Tetapi karena kasihnya sama kita, dia tidak menghukum kita, tetapi dia menggantikannya dengan anaknya yang adalah Yesus Kristus. Dia mmm, harus menjadi manusia karena yang berdosa manusia. Tidak mungkin misal Tuhan datang sebagai kijang mhm, atau rusa, mhm, nggak equal gitu loh. ya, Jadi karena yang berdosa manusia, Tuhan harus datang menjadi sebagai manusia sehingga dia bisa dihukum, jadi bisa melimpahkan dosa ya, dalam dagingnya sebagai manusia dan akhirnya kita bisa bisa bebas ya, setelah ada yang dihukum, ada yang mati karena dosa kita.
Wah, ini kontras sekali ya. Tadi yang Mas Dan bilang setelah murid-murid bertanya, "Terus bagaimana mungkin kita bisa selamat?" Terus Yesus bilang, "Segala sesuatu mungkin bagi Allah." It's Ya, mean Allah yang mengerjakan keselamatan itu, bukan manusia. betul, Itu betul sekali. sangat-sangat tegas. Jadi ini mematahkan semua, pernyataan bahwa kita selamat karena perbuatan, tidak. Sekali, Manusia nggak bisa. Bahkan Yesus bilang, betul segala sekali. sesuatu mungkin bagi Allah. Allah yang satu-satunya bisa. Kalau kita tadi bilang kita masuk ke sorga dengan neraca timbang, yang artinya ada beberapa bagian dosa akan masuk ke sorga, itu membuat surga tidak lagi suci, karena ada Ya. kontaminasi. Sekarang kita mau bahas bahwa tadi yang mengerjakan keselamatan kita itu Allah. Tidak ada lagi perbuatan kita yang bisa mematahkan, yang bisa menjadi patokan bahwa kita akan selamat, kecuali kita percaya kepada Yesus, yang adalah Allah yang turun menjadi manusia tadi kata Mas Den, untuk akhirnya mengerjakan keselamatan. Tetapi ini, kita akhirnya dengar ayat yang kita harus mengaku dosa kita, karena Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Tetapi bagaimana dengan dosa yang aku lupa? Takut kalau ini adalah hari terakhir aku di dunia dan aku lupa untuk confess dosa aku dan Ya. akhirnya aku tidak masuk ke sorga.